Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Firmansyah dengan nomor NPM 23570510616. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi K7 ya, dari mata kuliah TBO atau Teori Bahasa Otomata. Baik, kita mulai saja. Oke, pertama di sini definisi dan sejarah mesin Turing terlebih dahulu. Dan definisi mesin Turing adalah model matematika teoritis yang mendefinisikan sebuah mesin abstrak yang mampu memproses data berdasarkan serangkaian urutan atau aturan ya. Lalu untuk sejarahnya dikembangkan oleh Alan Turing pada tahun 1936. Konsep mesin Turing bertujuan untuk menyelidiki batas kemampuan komputasi. Selanjutnya di sini ada komponen-komponen dasar mesin Turing. Yang pertama di situ ada pita ya. Itu untuk pita tak terbatas yang berisi simbol input dan output. Yang kedua yaitu kepala baca dan tulis, itu membaca dan menulis simbol pada pita. Dan yang ketiga yaitu unit kontrol, yaitu mengontrol gerakan ke kepala dan perubahan state. Lalu yang terakhir ada table state, itu menentukan tindakan mesin berdasarkan state dan simbol yang dibaca. Selanjutnya di sini ada konstruksi dan fungsi pita mesin Turing ya. Di sini yang paling pertama tadi udah pita ya. Lalu selanjutnya yang kedua ada sel pita. Jadi setiap sel itu sel pita ini menyimpan satu simbol saja. Lalu yang ketiga itu ada simbol. Nah, simbol ini alfabet yang digunakan dalam komputasi. Lalu yang keempat itu posisi kepala yang menunjukkan sel pita yang sedang dibaca. Lalu yang terakhir ada gerakan kepala ke kiri atau ke kanan atau tetap di tempat. Selanjutnya di sini ada algoritma dan notasi mesin Turing. Nah, yang pertama di situ ada algoritma, dan yang kedua ada state, kondisi mesin saat melakukan komputasi. Itu yang ketiga itu transisi state atau perubahan state berdasarkan simbol yang dibaca. Lalu yang keempat itu ada notasi formal, itu representasi matematis dan algoritma mesin Turing. Dan selanjutnya di sini ada konsep komputabilitas dan Turing completeness. Komputabilitas yaitu kemampuan suatu mesin untuk menyelesaikan masalah yang dapat diselesaikan. Selanjutnya di sini ada Turing completeness, yaitu suatu model komputasi yang mampu mensimulasikan mesin Turing. Selanjutnya di sini ada batasan komputasi. Dan itu tidak semua masalah dapat diselesaikan oleh mesin komputasi termasuk mesin Turing. Lalu selanjutnya di sini adalah peran mesin Turing dalam analisis algoritma, yaitu kompleksitas, yaitu menganalisis efisiensi dan sumber daya yang dibutuhkan algoritma. Selanjutnya adalah waktu eksekusi, yaitu mengatur dan mengukur waktu yang dibutuhkan algoritma untuk menyelesaikan tugas. Lalu yang terakhir ada memori, yaitu mengukur jumlah memori yang dibutuhkan algoritma. Sebelumnya di sini adalah aplikasi praktis mesin Turing, yaitu pertama ada kompilator yang menerjemahkan kode sumber menjadi kode mesin. Lalu yang kedua ada sistem operasi, menjalankan dan mengelola perangkat keras dan software. Dan yang ketiga ada kecerdasan buatan atau AI. Ini membangun algoritma pembelajaran dan pengambilan keputusan. Lalu selanjutnya ada keterbatasan dan tantangan mesin Turing sendiri. Itu ada yang pertama itu masalah tak terselesaikan. Ada masalah komputasi yang tidak dapat diselesaikan oleh mesin Turing. Jadi yang kedua masalah NP atau complete, kelas masalah yang sulit diselesaikan secara efisien. Dan yang ketiga kompleksitas algoritma, itu beberapa algoritma memiliki kompleksitas yang sangat tinggi bahkan untuk mesin Turing. Lalu di sini adalah perkembangan mutakhir dan perspektif masa depannya. Ini bisa kita lihat ya. AI buatan atau ini ya. Oke. Baik, selanjutnya di sini saya ingin mencari lagi apa sih itu
Turing mesin sendiri ya. Sini ya udah dijawab, teoritis yang digunakan untuk menyelesaikan tugas matematis. Dan ini adalah PowerPoint dari Bapak berikan kepada kami dan dari PT Pak Febi ya. Di sini jadi sejarahnya tadi ya, itu Alan Turing ya, seorang matematikawan Inggris sebagai model matematis sederhana dari sebuah mesin komputasi ya. Meskipun sederhana, mesin Turing memiliki kemampuan untuk menggambar perilaku komputer atau general purpose. Selanjutnya, mesin Turing dapat digunakan untuk menghitung kelas fungsi bilangan bulat yang dikenal sebagai fungsi rekursif sebagian. Sejarahnya lagi ya. Ini mesin Turingnya, cara kerjanya. Jadi sebuah mesin Turing itu terdiri dari komponen-komponen. Yang pertama, pengendali berhingga atau finite control. Dan yang kedua ada pita masukan dengan sifat panjang yang tidak berhingga atau ujung kiri terbatas dan ujung kanan tidak terbatas. Lalu dapat dibaca maupun ditulis. Sel yang tidak berisi simbol masukan akan berisi simbol kosong atau blank sama dengan B ya. Sini simbol kosong ini jadi nggak ada simbol masukan. Jadi pada keadaan awal N sel pertama dari pita masukan berisi rangkaian simbol yang harus dikenali, nyatakan sebagai A1, A2 dan sampai A seterusnya ya, sampai AN. Lalu sel di sebelah kanan itu rangkaian simbol berisi B. Nah, di sini adalah perilaku mesin Turing ya, bergantung pada simbol masukan yang berbeda pada posisi head atau baca dan tulis dan state dari finite controlnya. Lalu selanjutnya dalam setiap gerakannya mesin Turing dapat melakukan salah satu dari aksi berikut, yaitu berubah state atau menuliskan simbol pada pita masukan. Aksi penulisan ini mengubah simbol yang sebelumnya berada pada sel tersebut. Dan yang ketiga adalah menggerakkan head ke kiri atau ke kanan. Di sini adalah mesin Turing FSA dan PDA ya. Perbedaan dari mesin Turing FSA dan PDA ini adalah kalau untuk FSA itu hanya dapat dibaca kalau pas pita masukannya ya. Kalau untuk PDA-nya itu hanya dapat dibaca juga. TM itu dapat dibaca dan ditulis, berbeda di sini. Turun masingnya nih. Untuk headnya hanya dapat digerakkan ke kanan, sama untuk PDA juga. Dan beda di Turing mesin itu dapat digerakkan ke kiri maupun ke kanan. Kalau untuk memori FSA itu yang kita tahu yaitu hanya pada state ya. Lalu untuk PDA itu dibantu oleh stack. Lalu untuk TM itu berbeda lagi, yaitu pita masukan juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang tidak dibatasi pengaksesannya. Lalu di sini adalah konfigurasi dari mesin Turing ya. Oke, mesin Turing sebuah mesin Turing secara formal dinyatakan dalam 7 tupel ya. Itu seperti biasa, key adalah himpunan state awal himpunan state key-nya. Lalu ini itu himpunan simbol masukan. Ini hampir sama ya dengan biasa. Oke, ini adalah contoh dari mesin Turing ini ya, ini sederhana bakal saya jelaskan. Oke, jadi yang pertama di sini kita lihat contohnya terdapat mesin Turing himpunan itu ada Q1, Q2, B ya di sini ya, biasa. Ya di sini kita tulis Q1 dan kita lihat final state-nya itu Q2. Jadi fungsi transisinya itu dari Q1A sama dengan Q1A R ya. Nah, di sini nih. Lalu untuk yang kedua Q1B sama dengan Q1A R ya. Sama sepertinya. Ini Q1B sama dengan Q2B dan L. Ini transisinya. Jadi ilustrasi contohnya. Jadi misal ada
kata yang akan dibaca A B B A, maka sini yang menyebabkan head bergerak ke kanan. Contohnya ini bergerak ke kanan. Lalu menyebabkan head menulis A lalu bergerak ke kanan lagi. Bergerak ke kanan sampai akhir, termasuk state akhir itu berarti input tersebut diterima. Jadi seperti itu untuk mesin Turing ini ya. Oke, baik, mungkin cukup sekian ya penjelasan materi dari mesin Turing ini. Mohon maaf jika masih ada yang salah atau masih ada yang kurang dari saya. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.